Rasa tuh kayak pokoknya udah begitu deh SOP-nya kita gitu. Nah pada saat itu kan begitu baca-baca di balik panggung mau hujan ya, kita panggilkan rebels gitu. Nah itu switch-nya gimana? Ya, sebenarnya buat gue tuh itu jadi justru saling mendukung gitu ya. Kan kita belajar atau kita kerja, itu kan udah semua otak kita peres gitu ya. Jadi nggak ada rasa senang atau enjoy. Bukan berarti bahwa kita nggak senang sekolah ya. Tapi waktu kita justru nyanyi itu kan meluapkan semua yang kita kita punya emosi. Itu kayaknya emosi semua keluar di situ, jadi ada balance buat gua gitu loh. You're very lucky loh sebenarnya. Lucky banget, makanya gue bilang gue bersyukur tuh Tuhan tuh kasih yang luar biasa buat gua selama ini. Kayaknya gua nggak tahu bersyukur kalau gua nggak membalikan itu kepada Dia gitu. Karena lu bayangin dari segi misalnya sekolah, gue tuh bisa sampai selesai S3. Pakai ke Amerika segala kan ya, sekolahnya dan gue dulu. bisa dapat beasiswa ke Amerika waktu S2. Belum ada mungkin penyanyi yang doktor untuk ekonomi sampai dengan saat ini ya. Yang kedua, sebagai pegawai negeri, gue bisa sampai tingkat yang paling tinggi untuk sebagai pegawai negeri eselon 1, ya kan? Kemudian apalagi yang gue kayaknya kurang bersyukur gitu loh. Semua dikasih Tuhan gitu loh. Jadi luar biasa buat gue, itu berkat yang luar biasa. Dan itu gua. Mas Edwin sadari banget ya. Ya, itu gue sadari banget ya. Berkat yang privilege, nggak semua orang bisa dapat dua belah dunia ini dengan setiap hari belajar menyeimbangkan. Iya. Until today. Iya, until today. Makanya 3. Jadi sebagai sekolah gue sampai bisa paling tinggi, sebagai pegawai negeri sampai paling tinggi, dan sebagai artis juga. Siapa yang nggak tahu Trio Libels, iya kan? Ya. Jadi itu luar biasa lah. Itu gua nggak bisa menyatakan bahwa itu bukan karena kekuatan gua gitu. Itu Tuhan yang kasih. Itu ibaratnya orang ilmu bela diri, taekwondo gitu. Semua lini jadi sabem. Sabem bener ya? Balcagi kan? Nyanyi jadi sabem, ya kan? Sebagai trio juga sabem. Sebagai pejabat di pemerintahan atau di bidangnya di perekonomian juga sabem gitu ya. Tapi memang dari dulu masuk STAN itu karena senang dengan angka kah? Ataukah memang, gue emang bukan orang teknik? Karena kan banyak pilihan sekolah lain ya. Enggak juga sih sebenarnya. Kan soal bokap gue tuh mau gue jadi dokter sebenarnya. Medis. Dokter. Karena dia dulu pernah mau jadi dokter tapi nggak bisa diteruskan karena nggak punya biaya. Oke, jadi maunya anaknya laki satu-satunya ini jadi dokter. Tapi gue nggak suka jadi dokter. Emang nggak mau gitu loh. Jadi tapi gue pengen buktiin bahwa kalaupun gue nggak jadi dokter, gue bisa berdiri sendiri gitu loh. Gue masih kasih lihat sama orang tua gue gitu bahwa gue tuh bisa berdiri sendiri tanpa. Secara akademis. Ya. Oke. Ya gitu. Makanya gue pilih waktu itu STAN ya, supaya kalau gue bisa di STAN kan nggak perlu dibayarin sama orang tua. Semuanya gratis. Sampai buku, sampai penggaris, sampai stip dikasih. Buku-buku pelajaran juga dikasih semua. Pokoknya tinggal bawa diri deh kalau di STAN. Iya kan waktu itu. Jadi gue pikir bahwa kalau mamanya gue nggak jadi dokter, tapi gue mesti buktiin sama bokap gue bahwa gue juga bisa cari sekolah yang nggak memberatkan orang tua. Itu gitu anak pertama tuh itu. Bener gimana caranya meringankan gitu ya? Sehingga kita sedikit jadi rigid sebenarnya karena udah diam semua diam. Gue mau fokus nih. Yang penting orang tua gue nggak repot. Adik-adik gue juga ya moga-moga lu nyontoh ya nanti begini karena kata mama papa harus kasih contoh. Tiap hari tuh itu berbunyi loh di kepala kita. Bener, emang sama begitu ya Bu ya? Iya, itu berbunyi di kepala kita. Jadi menurut gue sangat sangat menentukan posisi kita. Anak pertama, kedua, ketiga tuh karakter kita seperti apalah gitu. Oke, terus dalam apa lagi nih? 5 tahun ke depan ini kan dikasih kesempatan untuk melayani Indonesia dengan tadi sebagai analis kebijakan utama dan juga Sekjen Dewan Nasional untuk Kawasan Ekonomi Khusus ya. Dalam 5 tahun ini kan berarti pekerjaan tetap sibuk. Tetap enggak sih ada kerinduan untuk berkarya lagi? Maksudnya di entertain gitu? Yes. Oh pastilah, itu kan emang jiwa gua dari awal ya. Gua emang dari kecil gua suka nyanyi soalnya. Jadi nggak terkubur itu nggak? Udahlah nanti gitu nggak? As long as ada kesempatan dan memang
buat gue sih sebenarnya ya, kalau mau jujur ya, gue tuh lebih suka nyanyi nggak sendirian gitu loh. Gue lebih suka nyanyi dengan Libels gitu ya. Oh. Itu karena gue ngerasa bahwa itu path gue gitu loh. Dari awalnya memang kita grup harus selalu grup gitu. Dibandingkan dengan gue akan milih gitu. Andai kata orang misalnya ada 2 job gitu ya, gue sendiri atau grup, gue akan lebih milih grup karena gue rasa itu asal gue gitu loh. Sama kayak Pongki kalau ditanya kamu lebih milih solis atau anak band, dia anak band. Ya, karena gue ngerasa itu asal gue dari situ gitu. Ya, cuma kan ya kita juga nggak bisa maksa orang untuk sesuai dengan kemauan kita kan. Betul. Ya harus ada timbal balik gitu loh. Iya, oke. Jadi seandainya kesempatan itu datang lagi, lalu berkarya dalam bidang menyanyi yang dirimu sukai katakanlah kita ketemu produser yang tepat, kita ketemu lagu yang tepat, berarti lebih ingin secara Libels, berarti menggandeng Roni lagi. Betul, kalau gue sih maunya gitu. Mungkin nggak itu terjadi menurutmu dengan kesibukanmu, tapi kesibukan dia juga kan, Roni juga sekarang kan ada solo, dia udah jalan solo dan sendiri, dia punya grup juga ya. Namanya apa ya grupnya? Aku lupa ya. Ada deh, dia punya grup Roni juga. Kali ya, Roni and Friends kalau nggak salah. Iya, bener. Iya. Nah, itu apakah udah ada obrolan ke sana, Ron? Belum sih, emang kita masing-masing karena sibuk masing-masing ya. Jadi untuk ketemu pun udah jarang banget sekarang. Jadi ya kita lihatlah nanti. Gue juga nggak bisa menyatakan bahwa akan begini akan begitu ya. Tapi kan namanya hidup tuh kan akan penuh ketidakpastian ya. Ada tiba-tiba yang nggak pikirin terjadi atau gimana. Tapi gue tetap berharap seperti itu sih. Bahasa Inggrisnya life is full of ebbs and flows. Gitu ya. Itu bahasa life is full with uncertainties. Uncertainties, betul. By the way, ini Pak produser saya nih, yang namanya Pak Pongki Barata ini, katanya Libels kalau nyanyi terus butuh buat yang ganjil di tengah, dia mau. Oh, serius? Serius, Pak? Oh, boleh ntar ngomong sama Roni deh. Bang Roni tuh udah ada yang mau tuh, tinggal lu marahin aja, dia suka ngafal gaya, soalnya kaku. Oh gitu ya? Iya. Janganlah, ntar gimana ininya, bandnya? Enggak, dia seneng-seneng aja gitu dia. Ya? Bener, seru. Dia seneng. Oh, boleh. Aku mau loh kalau dia gitu katanya. Gitu ya? Ya, tapi emang sedikit kendalanya mungkin waktunya, mesti kita benar-benar harus di-arrange ya. Karena walaupun sampai dengan saat ini sih gue berusaha untuk menyediakan waktu ya. As long as misalnya agendanya tuh, jadwalnya tuh harus jauh-jauh hari tepatin, sehingga gue juga bisa ngatur kan ya, ngatur jadwalnya bisa masuk gitu loh. Kalau misalnya misalnya seminggu atau 3 hari ya nggak mungkin lah, kita kan juga ada kerjaan yang lain gitu. Ya benar. Ya sebenarnya sih kayaknya kalau udah di level usia dan tahapan kehidupan yang segini harusnya lebih bisa sih. Betul. Dan memang mungkin marketnya nggak selebar dulu. But it's actually tapi tahu nggak sih sekarang justru untuk yang tahun 90-an itu justru marketnya lagi bagus loh sekarang. Karena yang mereka remaja tahun 90-an sekarang jadi pejabat-pejabat. Mereka bisa justru masa hire ini loh. Maunya mereka lagu yang mereka tahu. Iya, betul. Iya, benar. Nah, itu kesempatan tuh ya. Sebenarnya bisa tuh dibidik ya. Ya berarti itu pasarnya Mas Edwin harus hire anak muda yang mungkin lebih mengerti dunia industri saat ini, suruh tangkep-tangkepin. Bener. Tapi Roni dan Edwin harus mau manut, udah ini yang atur. Bener. Ini gitu. Emang harusnya dari dulu emang begitu. Gue tuh pengen kita diatur oleh manajemen yang di luar dari kita ya, sehingga kita juga bisa, karena dengan umur segini kan kadang-kadang nggak tahu selera pasar seperti apa. Harus ada manajemen yang ngatur khusus yang memang tahu selera pasar, sehingga dia bisa ngatur kita gitu loh. Mau sih gue gitu. Tapi sebenarnya di Indonesia, sorry ya, bukan gimana, belum pernah sih gue nemu manajer yang bisa begitu. Gitu ya? Kecuali memang pikiran dia adalah manajer yang entrepreneur. Ya, mungkin. Betul. Jadi dia ikut invest di situ. Ya, karena dia ada ownership-nya gitu loh. Nggak cuma jualan doang. Nggak cuma nunggu telepon. Itu dia permasalahannya. Iya kan? Bener banget. Bener banget. Iya, bener kan? Jadi dia juga harus, okay guys, we're in this together. Lu nggak dapet job, gua juga tersakiti. Lu udah dapet job, gua juga ikut bersorak. Jadi satu tim gitu, tim yang saling mendukung gitu loh. Nggak cuma ya nunggu telepon tadi itu loh. Iya. Karena market tetap ada pasti. Nggak mungkin everybody has their own market. Iya. Betul, tadi setuju. Mas Edwin sempat ngobrol sedikit soal gue akan jadi orang yang kurang bersyukur kalau gue nggak lihat ini semua anugerah yang Tuhan kasih. Boleh seimbang di dunia musik dan juga di dunia karirmu ya. Ada nggak satu cerita yang mungkin bisa dibagikan kepada kita di sini, hal yang paling breakthrough dalam hidupnya Mas Edwin sehingga saat itu, Tuhan,
emang cuma Tuhan yang bisa bikin ini gitu. I know you have a lot of anugerah. Bisa sekolah ke Amerika, masuk STAN, itu awalnya punya grup. Kembali waktu ke Amerika guys, buat yang mungkin yang agak mudaan tidak mengikuti, maksudnya apa sih? Waktu Mas Edwin harus ke Amerika, Libels tetap jalan waktu itu dengan Arman Maulana yang adalah vokalis Gigi. Kebayang nggak sih? Kemarin waktu itu Arman Maulana belum jadi vokalis Gigi loh. Belum, dia masih baru mulai meniti karir. Meniti karir di TVRI lagi pada saat itu kan baru ada TVRI. Lalu ketika Mas Edwin kembali, itu tuh kayak effortless aja. The home is still there for you. Padahal sebenarnya mungkin loh, Win udahlah, lu udah kelamaan, kita udah cocok nih sama Arman. Tapi enggak, space itu tetap tersimpan. Ini aku melihat sebagai orang luar. Jadi menurutku sebenarnya anugerahmu banyak banget, Mas. Betul, gitu betul banget. Dan sampai umur segini, tadi udah bilang ya gue udah pensiun, namanya kepala 6. Hey, siapa yang bisa melihat Bapak ini sudah 60? Saya sih tidak bisa melihat gitu ya. Itu jauh sekali gitu ya dengan usia orang 60 pada umumnya yang kita lihat gitu. Apa yang paling breakthrough? Apa ya kalau bilang, kadang-kadang gue suka bingung kalau ditanya apa itu jadi breakthrough gue. Semuanya jadi breakthrough sih sebenarnya. Jadi ketika gue bisa mencapai S3 misalnya, itu kan tadinya gue juga nggak berpikir bahwa bisa akan seperti itu ya. Jadi hal-hal yang gue pikir tadi nggak mungkin itu jadi mungkin. Nah misalnya seperti ini di pekerjaan aja ya. Jadi tadinya tuh gue nggak berharap bisa akan sampai ke eselon 1. Ya. Tapi jalan Tuhan tuh agak aneh. Jadi gini, gue tuh udah 3 kali bidding untuk eselon 1. Emang kalau eselon 1 harus bidding? Kita harus bidding, harus ada tesnya. Gitu, ya. Kita apply tanda kutip. Apply dan ada tesnya gitu. Nah itu jadi gini, gue tuh udah banyak kali ikut bidding seperti itu. Dan 3 kali gue tuh ikut bidding, gue 3 besar. 3 besar untuk bisa jadi jabatan itu ya eselon 1. Ternyata memang nggak bisa gitu. Karena biasanya orang bisa nggak jadi karena apa? Kalau udah 3 besar harusnya jaminan jadi dong. Betul. Kan kepada kami awam ini. Betul. Tapi kan untuk eselon 1 itu kan memang ada pertimbangan-pertimbangan politis sendiri gitu. Oh gitu. Jadi belum berarti dia paling pintar terus bisa dapat gitu, nggak juga gitu. Nah karena gue 3 kali udah gagal. Jadi gue ngerasa mungkin gue pikir ya gue pengen pindah. Jadi gue satu tempat itu sudah 10 tahun gue sebagai eselon 2. Gue pikir gue mau pindah ke tempat lain aja lah biar dapat sesuatu yang baru dan gue akan berakhir karir gue di sebagai eselon 2 di Kemenko Perekonomian. Gue pindah ke tempat yang lain ya, itu ekonomi digital waktu itu. Gue dari kerja sama ekonomi internasional. Dulu gue sering keliling dunia ya, ikut G20 gitu ya, muter-muter. Nah gue dari 10 tahun itu gue pikir, gue pindah ke tempat yang lain, ekonomi digital karena waktu itu ekonomi digital kan masih baru ya. Kita sesuatu yang gue juga pengen belajar. Baru setahun gue di situ, rupanya yang eselon 1 yang memang ekonomi digital itu pindah ke kementerian lain. Dia dapat jabatan lain. Jadi ternyata di situ itu ada space buat gua bidding lagi itu dan gua bisa dapat di situ. Karena mungkin di situ yang apply lebih dikit karena masih bidang baru gitu. Betul. Nah, coba kalau umpamanya gua nggak pindah, gua nggak bisa dapat itu. Dan waktu itu pindah karena apa? Karena dipindahkan atau merasa gua minta pindah. Gua ngerasa di situ gua udah stuck di tempat yang lama. I wanna learn new things gitu. Betul. Berarti si nerdnya itu ada dong. Iya, harus dong. Kita harus selalu cari yang baru. Nah, makanya gue pikir itu breakthrough buat gue. Jadi kita tuh dalam hidup jangan merasa di satu tempat aja merasa nyaman. Kita harus cari sesuatu yang baru yang bisa membuat kita bertambah ilmu gitu kan. Nah, dengan demikian tadinya gue cuma pikir gue bisa dapat yang sesuatu yang baru sehingga gue pensiun nanti gue bisa di ekonomi digital lah. Sekarang kan semuanya digitalisasi ya. Semua ada e-commerce, kemudian ada e-government dan lain-lain. Everything is e. Betul. Nah, begitu gue pindah ternyata yang di atas gue itu dapat tempat lain dan gue bisa naik ke atas. Jadi emang itu jalan Tuhan, itu breakthrough buat gue gitu. Jadi Tuhan menaruhmu di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Iya. Sorry, waktu pindah ke yang ekonomi digital tahun berapa? Itu tahun 2020. Loh, udah pandemi? Ya, udah pandemi. Pas awal pandemi. Pas awal pandemi, pas baru pindah. Iya, pas Tapi pindah. Kan sebelumnya mau pindah kan ada beberapa masa sebelumnya kan, nggak langsung hari itu pindah, enggak kan? Enggak, ya, memang jadi ada perpindahan sekitar 6 bulan lah ininya. Artinya kan Mas juga tidak membayangkan bahwa digital akan Betul. Kita belum itu. Tahu waktu itu. Dan justru dengan adanya COVID itu digital masih naik. Iya, bahkan nggak gini naiknya, aku rasa udah tegak lurus. Betul, udah luar biasa, betul. Di semua bidang loh. Makanya itu gue bilang itu tangan Tuhan emang, benar-benar jalan Tuhan waktu itu. Luar biasa emang.
di tempat yang kita kepengen, udah nih, aku cukup nih Tuhan, aku udah pintar nih di sini, kok nggak naik gitu ya, nggak naik eselon 1. Iya, betul itu jadinya. Dan itu ya, dari yang tadi gue bilang, yang ketiga kali itu ya, itu kan gue kalah, gagal gitu ya. Justru yang gagal, yang waktu yang menang itu, dia jadi atasan gue yang jadi staf ahli transformasi digital. Nah, gue pindah ke tempat dia, yang dia tinggalin kan, dia naik kan, pindah ke tempat dia gitu, supaya gue bisa belajar yang baru. Baru setahun dia udah pindah ke tempat lain, sehingga gue bisa naik gitu loh. Gue bisa bidding dan gue menang di situ. Di situ. Ya. Apa sih, sebagai orang awam aku nggak pernah kerja di pemerintahan. Apa sih tantangannya atau kesenangannya dalam tanda kutip mengejar harus jadi eselon 1 itu, Mas? Eselon 1 adalah peringkat paling tinggi untuk seorang pegawai negeri. Jadi itu udah pos mentok dia. Jadi dia langsung dibawa menteri soalnya. Berarti kalau kita jadi pegawai negeri, kita pasti semua pengen jadi pegawai eselon 1. Berebut untuk bisa aku di sana. Karena itu yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang pegawai negeri. Karena untuk menteri kan jabatan politis ya. Iya. Oh, itu beda lagi tuh? Beda lagi, itu harus diangkat presiden. Kalau kita semua pegawai negeri akan punya kesempatan untuk sampai eselon 1. Tapi kalau jadi menteri itu kan itu politis. Pertanyaan saya. Berarti setelah di eselon 1 ini, masih ada nggak mimpi Mas Edwin untuk siapa tahu suatu hari Tuhan anggap aku pas untuk jadi menteri? Puji Tuhan ya. itu pasti impian semua orang lah, nggak harus pegawai negeri juga. Tapi enggak, Mas, aku takut kalau dijadiin menteri, nggak mau karena kayaknya otak aku nggak sanggup gitu tunggu sebentar, ini ada nggak beres ya di sini, sebentar saya tanya dirjen saya ya. Aku kayaknya overwhelmed. Enggak, tapi kan Pak, kita di sana kan bukan sendirian. Kan ada yang bawahan juga kita, para eselon 1, para dirjen, para deputi, dan juga nanti bawahan juga ada eselon 2-nya. Jadi kita nggak kerja sendirian, pasti juga didukung oleh mereka yang menjadi staf kita dong. Tapi kan memilih tim itu kan, Mas, nggak sesuatu, aku ibu-ibu kali ya. Jadi lebih ke, aduh, ntar tunggu, ini deputi yang, lah ini kenapa dia keluar jalur? Sementara gitu loh kan. Kan kita punya kewenangan juga untuk mengganti. Oh, bisa ya? Bisa dong. Yang ngatur, yang bikin KPI-nya siapa berarti? Menterinya nanti. Menterinya? Iya, jadi dia bisa melihat siapa bawahan yang bisa kerjasama, kalau nggak bisa kerjasama ya bisa non-job gitu, kita ganti orang lain. Oh, bisa? Iya, sama aja kayak gue jadi dirjen juga, bisa staff-staff gue juga, kalau yang nggak itu juga bisa kita rotasi ke tempat lain ya. Iya. Oke, sekarang kembali lagi pertanyaan tadi. Balik lagi. Apakah masih ada harapan atau cita-cita? Mungkin nggak sekedar harapan, tapi juga cita-cita. Tuhan, aku masih bisa melayani bangsa ini bila aku ditempatkan di menteri. Maka terjadilah sesuai kehendak-Mu. Amin. I want that position. Yes, of course. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita harus punya cita-cita kan, bisa setinggi mungkin ya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita harus punya cita-cita kan, bisa setinggi mungkin ya. Masalah itu nyampe apa enggak, itu udah kita serahin ke Tuhan. Gue udah sering begitu soalnya. Jadi gue belum, dan nggak semua apa yang gue inginkan juga terjadi kan. Pasti ada yang gagal juga. Tapi gue berserah aja, ya udah, kalau memang itu bukan rezeki gue, ya udah, diapain lagi. Tuhan pasti kasih yang terbaik lah buat gue. Selama ini kan gue gagal berapa kali, yang gue bilang tadi gue 3 besar tapi masih gagal. Gue pikir itu memang bukan waktu gue kali. Waktu Tuhan sama waktu kita kan beda. Ya, tapi ketika gagal itu kan sekarang setelah ada wisdomnya, kita in hindsight bisa lihat itu. Waktu gagal itu seorang Edwin yang waktu itu belum dengan hikmat usia 60 ini, dengan kematangan ini. Hikmat 60. Okay. Beda loh, Mas. Tiap abad itu kita melihatnya, itu gimana waktu itu melihatnya?
sebagai seorang kan share sama teman-teman brotherhood libels nggak mungkin. Dia boro-boro mau ngerti jenjang karir ini. Terus terang kita bertiga tuh walaupun sering muncul bertiga, tapi untuk kehidupan pribadi beda. Sama sekali beda. Yeah, so you don't share with them. Right. So who do you share with gitu untuk gue gagal nih gimana ya caranya gitu. Sementara dengan orang tua juga mungkin waktu itu ya mereka juga udah. Karena gue tuh termasuknya introvert ya, Sof. Oh gitu ya? Iya, jarang gue mau cerita bahas masalah gue sama orang lain. Gue semua gue pendam sendiri soalnya. Sangat introvert. Berarti nulis jurnal nggak? Enggak juga, gue nggak suka nulis jurnal karena kalau gue baca gue ikut balik lagi nanti gitu. Ya udah nulis dirobek sih, nggak usah dibaca lagi, dibakar. Iya enggak, gue begitu. Jadi semua gue simpan sendiri biasanya. Terus gimana mengolah sampah emosinya, Mas? Ya itu, agak masih ini. PR tuh. Masih PR buat gue ya, masih PR buat gue. Oh gitu. Termasuk orang yang overthinking berarti? Ya, itu banget, itu banget, selalu overthinking. Iya benar, karena emang begitu. Iya. What if this, then that, gitu ya. Tapi justru buat gue itu bagus karena gue akan memikirkan segala possibility yang ada. Jadi kalau gue nggak bisa begini, gue harus begini. Gue harus begini. Gitu. Jadi exit route gue mana kalau ini begini gitu ya. Kayak gitu. Jadi gue berpikir banyak itu bagus juga buat gue sih. Walaupun emang capek ya kalau sendirian ya. Makanya perlu ini sih pasangan hidup makanya. Amin ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Tuhan. Wow. Iya. Ada opa Korea begini dari tahun 83, masa kalian nggak lihat sih yang Tapi ngasih. itu mungkin juga Tuhan kasih buat gue karena supaya gue nggak sombong ya. Apa yang gue bisa capai sekarang, apa yang gue mau semua bisa capai, iya kan? Gue pikir bahwa itu semua karena gue kan. Tapi mungkin kalau Tuhan kasih nih, lu di sini lu nggak bisa dapet nih, supaya lu tahu bahwa lu harus tetap bergantung sama gue gitu. Iya kan? Iya. Mungkin di situ gue Tuhan kasih bahwa ya ini mungkin kelemahan lu yang mungkin lu harus lihat bahwa tanpa ada campur tangan Tuhan tuh lu nggak akan bisa capai gitu. itu. Kalau nggak gue jadi sombong, semua gue punya nanti. Iya. Mungkin itu ya, itu yang gue jadi balikin lagi ke. Yang mana nih? Yang menteri apa yang pasangan hidup nih? Yang mana nih? Yang jelas. Ya sementara pasangan hidup ya. Karena itu ya belum sampai sekarang. Belum ya. Iya. Tapi gitu. Emang Mas maaf ya, kalau perempuan kan biasanya, aduh ya udahlah gitu ya di usia segini. Kalau sebagai laki-laki gitu masih ada. Masih dong, gue tetap masih. Ya. Walaupun sering dikecewa. Iya. Tapi masih ada keinginan itu, kerinduan. Iya, kerinduan karena gue tuh mungkin karena orangnya melankolik banget ya dan tadi introvert gitu. Jadi kalau gue dikecewakan itu lama banget baru bisa bisa sembuh gitu loh. Udah anti, udah kesel. Iya. Nggak deh lo gitu. Lo mengecewakan standar-standar yang sudah gue bangun gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Iya, gitu. Oh, aduh tapi ya kalau Tuhan berkehendak ya, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi sih Mas, kalau aku boleh, bukannya mau lancang nih ya. Boleh. Kayaknya Bapak, gue hampir lo ngomong Bapak Menteri. Amin ya. Amin. Ini jadi kenyataan. Amin, Tuhan, mungkin Pak Menteri gitu. Pak Menteri Bapak. Mungkin memang sudah harus mulai menjurnal Pak, karena dulu gini, aku tuh juga memang overthinker banget. Lalu ketika aku terapi gitu ya dengan beberapa orang yang ahli pada bidangnya, aku menemukan bahwa jadi dia nggak kayak nulis dear diary, nulis jurnal tuh berbeda. Jadi gimana dong? Kita bisa tulis. Gue tahu jurnal kalau kita baca untuk yang keuangan sekolah kan? Gitu ya. Bukan. Ini jurnal yang pokoknya nggak usah ada beban, tulis aja. Mau kita berkata-kata kasar pun di situ, karena kita sedang meregulasi emosi, nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya jangan dibaca lagi. Atau kalaupun dibaca lagi nih, misalnya seminggu kemudian, aku ketawa loh. Ya masa gara-gara gini aja kemarin gue marahnya sampai segini. Gitu ya? Astaga Sof gitu. But then it shows you in 1 week how much progress you have made, walaupun nggak terasa kecil gitu loh. Oh baru tahu gue, karena gue gini, gue pernah nyoba juga nulis agenda kan, zaman dulu kan namanya agenda gitu ya. Kalau gue kesel tuh tulisan gue makin jelek soalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak bisa kebaca dong. Enggak, ya berarti kan nggak usah dibaca. Cuma pengen sumpah serapah aja nggak bisa kebaca. Dan secara teori otak ya, neurotransmitters and everything, itu ada satu katanya limbic system. Jadi terhubung antara dari sini ke tangan kita. Jadi makanya jangan ditulis gini. Itu berbeda memang gitu ya? Emosi yang sampah yang keluar itu gitu. Boleh juga tuh kita terapin ya. Walaupun it's too quite late ya. No. You still have emotions. You're still living. Selama kita masih hidup dan punya sampah emosi yang semua
semua orang punya. Oh, oke. Lebih baik itu dilakukan. Dan saya sarankan itu juga buat Anda yang suka komen-komen di Instagram orang tanpa berpikir dan menyakiti hati orang. Iya, benar. Ini netizen kan serem banget tuh kalau. Iya. Benar. Oh iya. Kedepannya. Oke. Kalau buku di bidang perekonomian udah pernah keluarin ya? Nggak pernah. Karena gue orangnya kalau bikin tuh selalu mau yang perfect. Jadi nggak pernah perfect. Gue juga kalau bikin laporan selalu harus perfect gue. Dan biasanya lama jadinya gitu loh. Ya udah deh, mulai dari jurnal dulu. Ya, biar nanti bisa yang nggak perfect ini tulisan bisa dibuang, udah besok-besok jadi buku. Ya kan ilmumu harus dibagi juga dong, Mas Edwin. Benar. Iya. Mudah-mudahan ya. Semoga bisa membantu overthinkingnya. Cila gue jagoan aja gitu ya tentang ke overthinkingan ini. Coba ini pencet lu, tinut ya akan keluar satu buku. Serius? Apa itu? Kaget gue. Oh, rupanya ada ini komputer di belakang ya. Iya, ada komputer. Hati yang gembira adalah obat. Ini si paling overthinking. Ini bukuku yang paling terbaru, Mas. Sebenarnya barunya juga tahun lalu sih. Aku udah harus menghasilkan buku lagi. Ini buat gue nih? Iya. Semua tamuku aku berikan ini. Semoga bisa untuk jadi baca. Ini ringan kok, Mas, nggak baca jurnal. Oke, jadi bisa sambil kita kalau di pesawat gitu baca-baca gitu ya. Bisa di pesawat baca. Sip. Bahkan di maaf kata ya, ini ketika orang ada di saya baru mau ngomong itu juga kan menarik kan, nggak ada beban baca. Benar. Gitu. Aduh, makasih ya Sof ya. Mudah-mudahan ini bisa mendorong gue supaya bikin jurnal ya. Jurnal yang bukan keuangan ya Mas. Iya. Itu nanti. Iya. Kan itu kan kau takut itu dinilai orang. Kalau ini kan nggak ada yang nilai, cuma Tuhan aja dan Mas Edwin yang melihat. Siap. Terima kasih sudah hadir di Sofi Napitos. Terima kasih Sofi sudah bisa meluapkan emosi saya. Dan terima kasih sudah percaya karena aku tahu tidak mudah bagi orang untuk datang ke sini terus ngobrol terus cerita. Betul. Dan terima kasih kita sudah boleh mengintip sedikit dari kehidupanmu di mana setelah aku pikir-pikir susah kali memang jadi Edwin Manangsang gitu ini ya di sisi karir belahan otak yang kiri kayaknya yang dipakai. Sebenarnya enggak kalau dijalanin sih enggak sih sebenarnya. Karena gue udah ngalamin selama ini ya bisa jalanin aja, yang penting kita jalanin, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan kita nggak menyakiti orang lain. Itu aja sih kalau gue. Satu lagi deh untuk yang sudah mendekati usia 60 nih. Apa rezim kesehatannya seorang Edwin Manangsang? Saya nge-gym biasanya. Saya nge-gym biasanya seminggu 3 kali lah. Weights atau kardio juga? Kardio dan weight. Terus atur makannya bagaimana? Atur makan ya mengurangi nasi lah dan banyak minum. Oh, minum air? Iya, masa minum apaan? Minum. Siapa tahu ada kan orang sukanya teh. Oh enggak, air putih. Air putih ya. Dan rajin ini enggak? Puasa juga kan ada orang nggak terlalu suka. Gue orangnya suka ini gampang tergoda oleh makanan. Dengan makanan ya. Makanya harus dikurangi nasinya sama olahraga. Iya, supaya imbang ya. Sama enjoy life lah. Kita udah 60 kok, apalagi yang kita mau ini ya. Maksudnya mau cari-cari yang jangan cari yang susah-susah gitu. Ulang tahunnya bulan Juli kan ya? Nggak, Februari. Oh salah. Oh udah lewat ya kemarin? Udah lewat kemarin. Makanya udah 60 kan? Ya? Enggak apa-apa, oke. Iya. Oke, thank you. Iya benar, Roni baru mau tahun ini. Ya, Roni September dia. Iya, benar. Terima kasih sudah mampir sekali lagi. Makasih Sofi, makasih Pak Produser. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Dan jangan lupa, you are loved. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye. Terima kasih.